Komponen utama dari grounding adalah elektroda. Biasanya terbuat dari elektroda tembaga. Elektroda ini ditanam di dalam tanah dengan kedalaman yang berbeda-beda, tergantung dari jenis tanah dan nilai resistansi yang didapatkan. Yang nantinya nilainya harus di bawah 5 ohm tadi. Jadi untuk perencanaan sistem grounding ini harus dipikirkan sedemikian rupa supaya sesuai dengan standar buil. Pada gambar ini adalah sistem grounding, di mana grounding rootnya berupa tembaga yang ditancapkan ke dalam tanah, yang terhubung dengan ground wire yang terhubung dengan sistem kelistrikan. Semisal di sini adalah listrik rumahan atau industri, di mana ground wire dengan ground root ini diklaim dengan ground root clamp untuk menyambungkan antara sistem kelistrikan yang ingin digroundingkan dengan ground root yang tertancap di dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi resistansi grounding diantaranya adalah panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke dalam tanah, kemudian diameter elektroda itu sendiri yang ditancapkan ke dalam tanah, jumlah elektroda pentanahannya itu berapa, kemudian resistivitas tanah itu sendiri, kemudian ada desain sistem pertanahan yang dipakai. Tipe-tipe elektroda pada sistem grounding. Yang pertama adalah single ground rod. Bentuk paling sederhana dengan menggunakan satu batang elektroda saja. Biasanya digunakan untuk penangkal petir sistem grounding pada bangunan rumahan. Kemudian ada multi-ground atau bisa juga disebut dengan ground root group. Terdiri dari beberapa batang elektroda yang dihubungkan. Biasanya digunakan untuk bangunan besar seperti gedung, rumah sakit, sekolah, residensial, dan lain-lain. Atau proteksi pada daerah substation, bisa juga di BTS. Kemudian ada juga tipe grounding yang berupa plate atau lembaran besi. Bentuknya seperti ini. Dia menggunakan plat tembaga sebagai elektrodanya. Elektroda ini digunakan untuk mencari nilai resistansi yang kecil pada daerah bebatuan. Karena nilai resistansi pada daerah bebatuan relatif lumayan besar ya. Kemudian ada berupa ground mesh. Sistem pentanahan metode ground mesh ini menggunakan elektroda yang dihubungkan bersama-sama seperti jaring. Biasanya digunakan untuk bangunan besar seperti electrical substation.